Shalom adik-adik, wow, welcome to NDC Kids at Home. Wah, seneng banget nih kakak bisa ketemu lagi nih sama adik-adik dalam ibadah NDC Kids at Home. Tapi sebelum itu, sebelum kita mulai ibadah, sebelum kita mau nyanyi, dengar firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Oke, ikutin kakak berdoa ya. Yuk, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini kami mau mengikuti ibadah NDC Kids at Home. Biar Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengurapi sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Are you guys ready? Kita mau memuji Tuhan sama-sama. NDC Kids, praise the Lord. It's not a secret, it's not a fairy tale, it's not made up. Jonah was in the whale for 3 whole days. The greatest treasure, the word God's people wrote, it's in the Bible, where Noah built a boat, and it rained and rained. The rainbows in the sky to show God's promises are true, and the rainbows in the sky to show the world is the only way for your everyday. The greatest treasure, the word God's people wrote, it's in the Bible, where Noah built a boat, and it rained and rained. The rainbows in the sky to show God's promises are true, and the rainbows in the sky to show the world is the only way. The rainbows in the sky to show God's promises are true, and the rainbows in the sky to show the world is the only way for your everyday. The rainbows in the sky to show God's promises are true, and the rainbows in the sky to show the world is the only way. The rainbows in the sky to show God's promises are true, and the rainbows in the sky to show the world is the only way for your everyday. Is the only way for your everyday. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear.
it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Let's discover, let's explore your creation and so much more. It's exciting, can't wait to see what you have in store. Surrounded by waves of your mystery, Lord, show me what you want me to be. Let's go deep, 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 deep as the ocean blue. Deep, 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 deep in my faith with you. Deep, 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 deep in my heart I see your love is endlessly deeper than the sea. Halo adik-adik dan para parents, aku paling happy dan excited banget. Kenapa? Karena di akhir bulan ini, menjelang akhir bulan, aku bawa banyak banget kado untuk adik-adik semua yang berulang tahun sepanjang bulan ini. Mau tahu kadonya apa? Ini dia. Let's discover. Betul sekali, doa. Dan aku percaya banget kalau doa itu adalah kado yang spesial karena doa pasti membawa berkat kepada kita semua yang berulang tahun. Yuk mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami semua boleh berulang tahun di sepanjang bulan ini. Aku berdoa untuk adik-adik semua yang berulang tahun sepanjang bulan ini supaya Tuhan mencurahkan berkat, kasih setia, dan yang luar biasanya lagi supaya kami semua boleh menjadi adik-adik yang lebih baik lagi, adik-adik yang semakin dewasa, mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua, dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, inilah adik-adik yang berulang tahun. Let's dive deep in our faith. Let's dive deep in our walk. Let's dive deep in our trust. Let's dive deep in our talk. Ya tahu, ntar ini udah gampang semua, udah hafal di luar kepala. Udah, kan ini ntar mulainya dari yang gampang dulu kan. Ya aku udah tahu, udah hafal semua pokoknya, udah ngerti. Iya paham. Makasih perlombaannya, udah tahu aku. Iya udah kayak gini, udah tahu. Udah satu lagi. Nah kayak gini kan, terus gini. Ya, tenang aku udah siap. Aku udah siap kok. Aku juga udah siap kak, yuk kak. Kita mulai dulu, aku mulai dulu ya kak. Yeay! Terima kasih pelatihku.
Adik-adik, lucu ya tadi lombanya. Wah, kakak aja nggak pernah loh lomba ngelipet kain kayak gitu. Emang sih kalau kita mau lomba lebih enak lagi kalau ada pelatihnya. Kayak misalkan nih, kalau adik-adik mau lomba lari, pasti ada pelatih yang ngelatih kita untuk lari. Terus kalau mau lomba balet, pasti ada pelatihnya juga. Nah, adik-adik pernah nggak sih merasa kalau pelatih-pelatih dan guru-guru yang melatih kita itu adalah orang-orang yang penting? Mereka membantu kita sampai kita berhasil. Makanya nih kalau misalkan nih ya, adik-adik pernah nonton kalau atletnya menang, atletnya pasti langsung lari samperin pelatihnya. Atletnya peluk atau atletnya salaman. Atau kalau misalkan adik-adik naik kelas, adik-adik pasti say thank you sama guru-guru adik-adik karena guru-guru udah ngajarin adik-adik sampai naik kelas. Nah, adik-adik tahu kan kalau kita ini adalah anak-anak Tuhan. Tapi seringkali kita mungkin belum bisa berbuat baik. Kayak contohnya kita kepikiran nih kalau kita pengen bales teman-teman kita yang ngeledekin kita. Atau kita pengen ambil barang-barang teman-teman kita yang lebih bagus karena kita iri barang mereka lebih bagus dari kita. Emang sih nggak sampai beneran ngambil, cuman kepikiran doang, nggak sampai beneran ngatain, atau nggak sampai beneran ngambil. Gimana ya? Aduh. Jadi adik-adik, Kak Hani mau kasih tahu satu rahasia yang besar. Kenapa ya kita nggak sampai beneran berbuat yang tidak baik? Karena ada yang bantu dan nolongin kita adik-adik. Ada yang selalu ingetin kita nih kalau kita harus selalu berbuat yang baik. Ada yang bisa tebak kan nih kira-kira siapa? Betul, Tuhan Yesus adik-adik. Jadi nih selama ini yang kasih kita kekuatan supaya kita bisa tetap rajin walaupun kita lagi capek, ya Tuhan Yesus lah. Terus yang kasih kita semangat, kasih kita sukacita supaya kita bisa tersenyum walaupun kita lagi bete, ya Tuhan Yesus dong. Terus yang selalu bantu kita untuk bisa mengingat pelajaran-pelajaran di sekolah, siapa? Ya Tuhan Yesus pastinya. Ternyata nih adik-adik, Tuhan itu suka banget menolong kita semua. Dari dahulu, hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya loh. Adik-adik masih ingat kan cerita Daniel? Di mana Tuhan menolong Daniel bisa mengartikan mimpi. Nah sekarang nih adik-adik, Daniel mendapatkan mimpi dari Tuhan. Daniel bermimpi seperti ini. Dia melihat di dalam laut tiba-tiba muncul hewan-hewan yang berbentuk seperti singa, terus ada yang berbentuk seperti beruang, kemudian macan tutul, dan ada lagi hewan yang bentuknya itu nggak jelas nih adik-adik. Dia punya tanduk 10. Wah, Kak Tata nggak bisa bayangin kayak apa ya hewan seperti itu kok beneran ada ya. Nah terus nih adik-adik, apa yang terjadi dengan hewan-hewan itu? Ternyata Daniel melihat hewan-hewan itu sedang berperang melawan Tuhan. Dan Tuhan menang. Tuhan mengalahkan semua hewan-hewan itu. Wah, luar biasa ya. Binatang-binatang itu adik-adik menggambarkan orang-orang yang jahat. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ternyata orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu tidak ada yang bisa mengalahkan Tuhan. Tuhan menang. Dan Tuhan itu jadi berjanji bahwa Tuhan itu akan selalu menolong Daniel. Daniel adalah orang-orang percaya. Seperti kita nih adik-adik. Nah sekarang adik-adik lihat ya. Di depan Kak Tata ada air, ada garam, dan ada telur. Kak Tata mau kasih lihat nih ya. Telur ini menggambarkan diri kita. Adik-adik, kakak, orang tua kita. Diri kita, semua orang ini seperti telur. Nah, air ini menggambarkan lingkungan di sekitar kita. Lingkungan itu bisa orang-orang yang tidak percaya Tuhan juga. Jadi, kita ini hidup di lingkungan yang macam-macam adik-adik. Ada orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan, ada orang-orang yang percaya dengan Tuhan, tapi ini menggambarkan orang-orang yang nggak percaya. Bayangin ya adik-adik, begitu kita masuk di lingkungan ini, kalau
telur ini kakak masukin, ternyata yang terjadi adalah telur ini tenggelam. Kenapa? Karena kalau kita terus berkumpul di lingkungan orang-orang tidak percaya, yang tidak kenal Tuhan, orang-orang yang tidak kenal Tuhan tuh seperti yang nakal-nakal. Terus juga mungkin adik-adik di sekolah pernah ada temen yang bujukin adik-adik, gak apa-apa, gak ada guru di kelas, kita nyontek saja ya. Kamu nyontek aja, lihat buku aja gak apa-apa. Nah kayak gitu nih adik-adik. Terus ada juga teman-teman yang suka ngajakin adik-adik, udah gak apa-apa, bohong-bohong dikit aja sama papa, it's okay, gak ada yang lihat, gak ada yang tahu. Nah kayak gitu nih adik-adik. Kalau kita terus berada di lingkungan seperti itu, maka kita akan tenggelam seperti telur ini. Tenggelam artinya kita ikut-ikutan jelek. Kita ikut-ikutan jadi anak-anak yang nakal, anak-anak yang gak sopan, anak-anak yang jahat. Seperti binatang-binatang tadi. Pertolongan Tuhan, ingat ya janji Tuhan tadi, Tuhan pasti menolong. Dari hari ini, sekarang, dulu sampai selama-lamanya. Seperti garam ini. Kita lihat ya adik-adik, Kak Tata akan tuang garam ini ke air ini. Coba lihat ya. Bentar, terus Kak Tata akan aduk-aduk. Apa yang terjadi dengan telurnya? Coba kita lihat. Kak Tata tuang lagi garamnya. Kita lihat ya, apa yang terjadi dengan telurnya. Lah, adik-adik bisa lihat nggak? Tadi telurnya nempel ya di bawah ya. Terus sekarang coba Kak Tata aduk lagi. Loh, kok telurnya sekarang di atas adik-adik? Adik-adik lihat nggak? Loh, telurnya nggak mau lagi di dalam loh. Nggak lagi tenggelam loh. Lihat nih, telurnya sekarang mengapung adik-adik. Wah, ternyata adik-adik, garam itu seperti pertolongan Tuhan ya adik-adik. Begitu Tuhan menolong kita, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, kita tinggal di lingkungan orang-orang yang jahat pun, kita nggak akan tenggelam. Kita seperti telur ini, kita mengapung, kita naik. Bahkan orang-orang bisa melihat, ada anak Tuhan yang beda ya. Wah, kok anak Tuhan ternyata beda ya. Anak Tuhan sekalipun dibujuk-bujuk untuk berbuat jahat, sekalipun dibujukin untuk bohong, sekalipun dibujukin untuk ikutan ngebully teman, ngejelek-jelekin teman, kok gak mau ikut-ikutan ya? Nah, itulah hebatnya keajaiban dari pertolongan Tuhan adik-adik. Jadi adik-adik ingat ya, kalau adik-adik berada di lingkungan yang tidak kenal Tuhan, adik-adik gak usah takut. Adik-adik berani saja. Ingat janji Tuhan, Tuhan pasti menolong adik-adik. Seperti percobaan ini, adik-adik akan dibawa naik tinggi oleh Tuhan karena pertolongan Tuhan. Dan adik-adik bisa tumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang berbeda dari yang lain. Menjadi berkat. Keren kan? Halo teman-teman, ayo kita baca bersama-sama ayat hafalan kita hari ini. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus.
Nah, gimana adik-adik, seru kan ya firman Tuhan hari ini ya. Jadi adik-adik jangan lupa untuk selalu membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Nah, sekarang kita udah selesai nih ibadahnya. Kita mau tutup ibadah NDC Kids at Home pada hari ini. Tapi sebelum itu kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Yuk ikutin kakak lagi, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah hari ini. Kami boleh mengikuti seluruh ibadah dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya dengan baik, dengan penuh sukacita. Dan sebentar Tuhan kami mau tutup ibadah kami mau melakukan aktivitas kami, apapun itu Tuhan yang kami mau kerjakan, Tuhan yang menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. See you guys next week and happy Sunday. Pertanggal 2 Oktober 2022, NDC Kids sudah melakukan ibadah secara onsite untuk adik-adik berusia 4-12 tahun. Berikut jadwal ibadah onsite NDC Kids. Pastikan mama dan papa melakukan seat booking sebelum hari Minggu ya, karena jumlah seat saat ini masih terbatas. Nah, untuk adik-adik yang belum bisa mengikuti ibadah secara onsite, tenang karena NDC Kids tetap mengadakan small group secara online setiap hari Minggu pada pukul 10. Buat adik-adik yang belum bergabung small group online, yuk segera daftarkan diri kalian melalui link atau nomor WhatsApp berikut ini. Lalu untuk papa mama yang anaknya berusia baby sampai TKB dapat mendownload aktivitas di NDC App. Dan bagi papa mama yang memiliki anak yang duduk di kelas 1 sampai 6 SD bisa mendownload bahan diskusi di NDC App. Semua materi ada dalam fitur Parenting 101. Berikut cara mengakses Parenting 101 yang ada di dalam aplikasi NDC Ministry. Pilih icon All menu di sebelah kanan deretan icon pada layar Anda. Pada kategori media, klik icon Parenting 101. Pada halaman utama Parenting 101, Anda akan menemukan tips parenting untuk bulan ini. Klik tombol play untuk mendengarkan tips parenting dalam format audio, dan Anda dapat scroll ke bawah untuk membaca artikel tips parenting dengan lebih lengkap. Pilihlah Parenting Ideas for Babies and Kindergarten bagi Anda yang memiliki anak hingga usia 5 tahun. Untuk mendapatkan parenting guide serta art and craft tentang pengajaran di NDC Kids minggu ini yang telah disesuaikan dengan usia anak Anda. Anda dapat mengunduhnya dan mengulanginya kepada anak Anda di rumah. Pilihlah Parenting Tips for Primary School bagi Anda yang memiliki anak usia sekolah kelas 1 sampai 6 SD. Tersedia materi menarik yang dapat diunduh, serta bahan diskusi untuk pengajaran di dalam NDC Kids minggu ini. Parenting 101 juga memberikan ide-ide aktivitas praktis yang dapat Anda lakukan bersama anak Anda di rumah untuk mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatkan fitur Parenting 101 untuk membimbing anak-anak Anda bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.